语言爬满了甲骨。 Alam yang lebih tinggi, di dalam istana kuno berbintik-bintik. Aku bisa samar-samar melihat dunia yang diwarnai dengan darah dan banyak nyawa menghilang. Seseorang berbicara dengan suara tenang. Energi kacau mengelilingi individu ini. Ketika malam tiba di negara surgawi, semua kehidupan akan memuji dengan hormat. Jalan yang ditempa melalui darah dan tulang akan muncul, dan bulan darah akan menggantung di langit. Sebuah celah dalam kekosongan dengan demikian akan terbuka. Di sajadah lain, kabut menyelimuti udara, berkabut dan jahat. Alam bawah, gunung tiga kehidupan. Si Hao tetap dalam isolasi selama 2 bulan. Hari itu, dia merasakan sesuatu yang aneh, seolah-olah dia tidak bisa menenangkan pikirannya. Dia terbangun dari pemahaman Dao-nya. Waktu yang lama telah berlalu, dan selalu damai. Akankah sesuatu terjadi? Dia berkata lembut pada dirinya sendiri. Dia bangkit dan melihat sekelilingnya. Gunung-gunungnya hijau dan lembah-lembahnya subur dengan kehidupan. Dia berjalan keluar dari pegunungan dan tiba di sebuah kota kecil. Dia duduk di dalam toko anggur keluarga, dan kemudian dia tiba-tiba ingin kembali ke Stone Village. Entah kenapa, dia mulai merindukan mereka, dan dia ingin segera bertemu dengan orang tuanya. Apa yang terjadi denganku? Mengapa saya tiba-tiba memikirkan orang-orang dekat saya dan ingin bertemu dengan mereka? Si Hao berkata pada dirinya sendiri. Dia bahkan belum meninggalkan alam bawah, namun dia sudah merasakan keengganan seperti ini. Sekelompok anak berteriak-teriak, berlarian di gang-gang. Bahkan ada anak-anak kecil yang terhuyung-huyung, mencoba mengejar yang lain. Anak terakhir jatuh tersungkur, membuatnya menangis dengan suara wawas sambil mengucek matanya. Seorang anak yang lebih besar segera berlari dan mengangkatnya. Ada air mata yang menggantung dari bulu mata si kecil saat dia menangis dan tersenyum pada saat yang sama. Akhirnya, dia mulai tertawa sangat bahagia. Si Hao sangat terpengaruh. Jenis senyum murni dan air mata bahagia membuatnya merasa seolah-olah dia kembali ke masa mudanya, saat dia riang dan tanpa kekhawatiran. Benar-benar periode waktu yang menyenangkan. Dia berdiri. 1 jam kemudian, sekelompok anak mengikuti di sekitar sisi Si Hao, membuat keributan saat mereka berjalan melalui jalan besar bersama. Kakak, aku ingin makan tanghulu. Di bahu kiri Si Hao duduk seorang gadis kecil berusia 2 atau 3 tahun. Dia mengulurkan tangannya dan menunjuk ke tanghulu berdiri di depannya, air liur muncul di sudut mulutnya. Aku juga ingin satu. Di bahu kanannya ada anak laki-laki kecil yang jatuh ke tanah belum lama ini. Dia baru saja belajar berjalan baru-baru ini. Dia juga meneteskan air liur sambil menunjuk keluar. Bos, berikan setiap anak satu. Si Hao tertawa. Baik. Bos itu berseri-seri dengan gembira. Rombongan anak-anak langsung bersorak dan berbondong-bondong maju, berdesakan maju dan mengelilingi tribun tanghulu. Mereka semua mengulurkan tangan kecil mereka dengan ekspresi kerinduan. Akhirnya, semua orang puas. Mereka semua sangat senang saat mereka mengepung Si Hao dan berjalan bersama. Si Hao mulai merenungkan dirinya sendiri. Apakah dia melewatkan sesuatu? Hati anak-anak adalah yang paling murni dan paling mudah untuk dipuaskan. Mereka riang dan tanpa kekhawatiran, sementara dia sendiri akan pergi ke alam yang lebih tinggi dan menempatkan dirinya di dalam badai besar. Dia telah dengan paksa terus maju selama ini. Ini adalah jalanku. Anak-anak ini pada akhirnya harus tumbuh dewasa. Dia melihat orang-orang yang berjalan di kedua sisi jalan, terus bergerak untuk bertahan hidup. 10 tahun kemudian, anak-anak ini akan menjadi seperti mereka. Secara komparatif, demi mencari Dao, demi melampaui, ada titik awal yang lebih tinggi. Dia harus puas, dan dia harus tertawa bahagia setiap hari. Saya harus tersenyum, harus bahagia. Bahkan jika saya meninggalkan orang yang saya cintai dan memasuki alam yang lebih tinggi, saya tetap harus seperti itu. Si Hao mulai tertawa dengan pikiran sederhana, memperlihatkan giginya yang berkilau. Jika orang-orang yang memalukan itu benar-benar ingin berurusan denganku, aku akan memakan semuanya. Baunya sangat enak. Roti daging naga bumi.
Saya mendengar bahwa ada banyak esensi spiritual di dalamnya. Binatang buas itu sangat kuat dan aku belum pernah mencobanya sebelumnya. Ketika mereka melewati toko roti kukus yang besar, beberapa anak yang lebih besar menelan air liur mereka dan diam-diam bergumam dan menutupi rasa malu mereka dengan lengan baju mereka yang compang camping. Setelah mendengar dia berbicara seperti ini, anak-anak lain juga melihat ke depan. Wajah kecil mereka semua kotor, tetapi mata besar mereka cerah. Mereka semua menelan air liur mereka. Jika kalian ingin makan, maka aku akan mentraktir kalian semua sampai kalian semua merasa cukup. Si Hao tersenyum. Betulkah? Luar biasa. Sekelompok anak-anak berteriak gembira dan penuh semangat. Kedua orang kecil di pundaknya juga tidak bisa bersikap apa-apa lagi. Mereka benar-benar ingin merangkak turun dan berlarian di tanah. Akhirnya, si Hao membawa mereka berkeliling, makan di sepanjang jalan, menggunakan semua jenis makanan ringan untuk memuaskan mulut dan selera anak-anak kecil ini. Ketika mereka berpisah, anak-anak semua enggan berpisah dengannya. Mereka mencengkeram lengan bajunya, tidak mau melepaskannya. Sampai jumpa. Si Hao pergi. Setelah meninggalkan kota kecil ini, dia menghilang dengan sekejap dan kembali ke Tree Life Mountain. Dia menjadi sadar diri bahwa meskipun kultivasinya menjadi kuat, dia tidak memiliki pikiran yang tinggi dan menyendiri yang ingin melampaui dunia fana. Dia malah sangat menyukai jenis perasaan ini. Saya orang yang berdaging dan berdarah. Saya benar-benar tidak dapat memahami apa yang disebut dewa yang suka memandang rendah semua orang dari atas. Karena seperti itu, mengapa repot-repot turun? Tetap mainkan peranmu sebagai dewa. Daerah banjir, di dalam rawa. Kabut bertebaran. Ada energi yin yang kuat, dan beberapa buaya lumpur berkeliaran, menunggu mangsa muncul. Di depan, ada altar aneh dan terpencil yang seluruhnya hitam dan berkedip-kedip dengan kilau. Ada banyak simbol iblis yang diukir di atasnya, seolah-olah itu mengarah ke 9 lapisan dunia bawah. Beberapa sosok turun ke altar, semuanya diam-diam menempati sudut tempat ini. Mereka dengan hati-hati memeriksa simbol-simbol di altar, melihat apakah ada ketidaksempurnaan. Akhirnya, seorang individu berjubah abu-abu berkata dengan suara serak, mulai. Setelah orang ini berbicara, semua orang pergi dari altar dan berdiri di kejauhan. Mereka melantunkan mantra, menyebabkan altar itu menyala. Cahaya gelap bergegas ke langit, mempengaruhi puluhan ribu makhluk hidup. Buaya lumpur di rawa segera mulai melarikan diri untuk hidup mereka. Namun, itu semua sia-sia, dan mereka dengan cepat meledak, darah dan jiwa mereka berubah menjadi cahaya merah yang melayang menuju altar. Dunia dalam pengorbanan darah, kegelapan para dewa, buka jalan abadi dan biarkan negara surgawi turun ke dunia ini. Seseorang bergumam, seolah-olah mereka sedang melantunkan kutukan. Pepohonan di sekelilingnya tampak suram, dan dedaunan berkibar-kibar dalam kekacauan. Seorang individu berpakaian putih melambaikan lengan baju, dan kemudian lebih dari 10 juta orang melolong dalam kesedihan. Mereka mengalir turun dari langit seperti hujan ke altar hitam. Ini adalah bencana, seperti neraka yang hidup. Beberapa dari orang-orang ini mendarat di altar, sementara yang lain sudah meledak di udara, berubah menjadi hujan berdarah. Untaian cahaya merah bergegas keluar, terbang ke simbol iblis altar. Pada saat ini, altar tampaknya telah membentuk dunia. Terlepas dari berapa banyak orang yang jatuh dari surga, mereka tidak dapat mengisinya. Mereka semua terserap, menyebabkan darah mengalir melalui tempat ini, mewarnai batu fondasi menjadi merah dan meresap ke dalam ukiran. String simbol iblis menyala, menggeliat seperti ular kecil. Mereka berubah menjadi garis-garis petir, membawa cahaya berdarah dan kekuatan jiwa. Ratapan sedih dari banyak orang bergema di udara. Ini adalah bencana yang tragis. Darah dan kehidupan puluhan ribu orang digunakan sebagai pengorbanan untuk altar iblis itu, semua demi menghubungkan ke alam yang lebih tinggi dan memanggil dewa tertinggi, membuka jalan bagi seseorang untuk turun. Orang lain juga pindah. Labu darah di tangannya terbuka, dan makhluk yang tak terhitung jumlahnya jatuh keluar. Beberapa dari mereka meledak dalam kehampaan, sementara yang lain jatuh ke kematian mereka di altar.
Itu adalah pemandangan yang sangat tragis. Yang lain mengambil tindakan pada saat yang sama, masing-masing menampilkan teknik untuk menurunkan semua makhluk yang mereka tangkap ke altar. Jiwa-jiwa tersedot keluar, dan nyawa yang tak terhitung jumlahnya layu. Altar itu berwarna merah cerah. Kekuatan jiwa yang kuat dan esensi kehidupan digabungkan bersama, membuatnya tampak semakin jahat. Seolah-olah itu akan menyedot pikiran seseorang langsung dari tubuh mereka. Aku tidak ingin mati. Apa yang terjadi? Kenapa saya di sini? Ada pembudidaya yang berteriak keras. Namun, tidak ada yang bisa dilakukan orang ini. Nyawa orang ini masih berakhir, tulangnya patah dan ototnya terpotong. Bahkan pembudidaya yang ditangkap pun seperti ini, apalagi orang biasa. Ibu, kamu di mana? Apa yang sedang terjadi? Kami, beberapa anak berteriak keras. Ketika mereka jatuh dari langit, angin dingin menerpa tubuh mereka dan masuk ke mulut mereka. Mereka tidak bisa mengatakan apa-apa lagi segera setelah itu. Oh, surga, bisakah kamu melihat apa yang terjadi? Bagaimana Anda bisa membiarkan ini? Agar iblis mengamuk dan mengobrak-abrik dunia ini, seorang tetua berambut putih melolong sedih. Terlalu sulit untuk mengubah apapun. Makhluk yang tak terhitung jumlahnya telah dilemparkan ke altar, tubuh mereka berubah menjadi esensi darah dan jiwa mereka diserap. Ini adalah bencana besar yang sulit untuk dilihat. Pengorbanan darah. Akhirnya, semua kesedihan, air mata, dan tangisan kesedihan ditenggelamkan oleh dua kata tanpa emosi ini. Beberapa ahli tertinggi bergabung bersama untuk memandu proses ke fase akhir. Di altar, kekuatan jiwa yang tak ada habisnya melonjak. Itu disertai dengan cahaya berdarah dan kabut hitam, membentuk pemandangan yang mengerikan. Itu segera terhubung ke alam yang lebih tinggi untuk membuka gerbang. Di dalam istana misterius alam yang lebih tinggi. Saya telah menerima tangisan. Pengorbanan darah telah mengejutkan, jadi mari kita bekerja sama untuk membuka jalan dan membuat makhluk yang telah menyalakan api surgawi mereka turun ke alam bawah untuk mencari peluang alami itu. Sosok yang tampaknya ilusi duduk di sana sambil berbicara. Dia mulai membentuk jejak. Di samping, seseorang melambaikan lengan baju. Kerangka besar muncul, menjulang di istana kuno. Lingkungannya langsung menjadi kabur, distorsi dan bengkok. Semua jenis bagian muncul dengan sendirinya. Ini adalah Void Beast, yang memiliki kekuatan yang bisa menandingi raksasa tertinggi. Itu telah jatuh di dunia bawah bumi dan sekarang telah berubah menjadi kerangka yang terpelihara dengan sangat baik. Itu bisa digunakan untuk menembus batas antar alam. Ini adalah sekte dunia bawah bumiku yang melindungi harta karun tertinggi. Anda tidak akan dapat menemukan banyak binatang kosong seperti ini bahkan jika Anda mencari semua alam yang lebih tinggi. Semuanya, kenapa tidak kita mulai saja? Tuan dunia bawah berbicara dengan suara sedingin es. Tubuhnya yang didudukkan di sajadah sangat besar. Itu tidak cukup. Tolong korbankan kulit binatang kosong juga. Hanya dengan begitu kita dapat benar-benar membuka jalan dan itu akan memungkinkan kita untuk melawan kehendak surga. Hanya dengan begitu murid-murid kita dapat tetap selamanya di alam bawah dan tidak hanya sementara. Kata individu lain. Gelombang keheningan memenuhi tempat ini. Master dunia bawah bumi mengangkat tangannya, dan kulit binatang besar terbang keluar, mendarat di kerangka itu dan menutupinya. Suruh mereka melanjutkan. Seseorang berkata. Lebih dari 10 makhluk muncul. Mereka berasal dari ras yang berbeda, dan mereka semua menyalakan api surgawi mereka. Dibandingkan dengan mereka yang tinggal di alam fana, mereka sangat kuat dan tak terkalahkan. Kita tidak bisa memilih siapapun yang lebih kuat dan hanya bisa memilih mereka, atau jika kita melawan kehendak surga, mereka semua akan musnah tanpa ada peluang untuk berhasil. Orang-orang ini semua terbang ke tungku tembaga, menggunakan ini untuk melindungi diri mereka sendiri. Ini adalah sekte yang melindungi artefak magis yang dewa normal tidak bisa saring, gunakan, atau bahkan lihat sebelumnya. Tungku kosong. Seseorang berkata dengan lembut. Ini jelas merupakan biaya yang cukup besar. Tungku ini menyusut, berubah menjadi seukuran kepalan tangan. Kemudian, ia memasuki tengkorak binatang kosong itu sebelum menghilang. Dunia dalam pengorbanan darah. Melawan kehendak surga.
Suara-suara ini terdengar dari dalam aula utama. Kemudian, semua orang membentuk jejak dan bekerja sama untuk membuka lorong untuk membentuk koneksi dengan alam bawah. Angin jahat segera meraung marah melalui tempat ini. Energi kacau melonjak, dan aula istana berputar, menjadi tidak jelas. Sementara itu, di atas langit, seberkas petir yang tidak normal muncul. Itu berubah menjadi pedang surgawi dan meretas ke arah istana ini. Dengan suara hong, tempat ini dibelah, membuat puing-puing beterbangan kemana-mana. Orang harus tahu bahwa ada formasi besar yang sangat kuat diletakkan di sini, tetapi itu masih hancur berantakan, merusak istana. Bertarung melawan kehendak surga. Semuanya, kita harus bekerja sama, atau kita akan menderita serangan balasan yang parah dan konsekuensinya akan besar. Ini adalah petir yang kacau, dan itu hanya akan muncul ketika langit dan bumi muncul. Itu biasanya jarang terlihat, tetapi sekarang, itu menutupi langit dan mengalir deras. Tubuh para master sekte ini bersinar, dan semuanya berubah menjadi media untuk Dao. Mereka meletus dengan cahaya tak berujung, memenuhi tempat ini dengan simbol. Cahaya kacau tak terbatas turun dari langit, menenggelamkan tempat ini. Samar-samar orang bisa melihat beberapa sosok menakutkan yang memadat. Tabrakan terakhir terjadi. Semua orang melepaskan gerutuan tertahan. Sebuah retakan muncul, membuka jalan. Void Beast turun, menghilang ke alam bawah dalam sekejap mata. Kemerahan merah mengalir turun dari langit. Ketika adegan tidak teratur ini muncul, itu bisa disebut air mata surga. Apa yang terjadi? Ada darah yang mengalir di antara langit dan bumi. Ini. Seseorang telah mengalami kesengsaraan besar yang mematikan. Inilah yang legendaris. Air mata surga. Bahkan para pembudidaya yang terpencil jauh di pegunungan atau perairan mengangkat kepala mereka. Mereka semua terkejut dan mengungkapkan ekspresi terkejut. Adapun dunia luar, semua orang tahu bahwa ini ada hubungannya dengan hilangnya orang-orang. Hari ini sejumlah besar nyawa telah hilang dari wilayah banjir. Kota-kota besar menjadi kosong satu demi satu, penduduknya ditangkap. Apakah ini berarti mereka semua sudah mati? Bahkan sesuatu yang menakutkan seperti air mata surga terjadi. Suara yang sangat besar terdengar. Langit dan bumi terbelah. Petir hitam yang membawa cahaya berdarah melesat ke langit. Seekor binatang besar yang sangat besar bergegas turun. Itu bahkan lebih mengesankan daripada gunung kuno dan memiliki aura yang menakutkan. Itu berjuang bebas dari petir hitam dan turun ke bumi yang besar. Cahaya bersinar terang di belakangnya. Garis-garis petir yang tak terhitung jumlahnya meretas ke bawah, mengejarnya untuk melakukan hukuman surgawi. Ini adalah dunia yang menghancurkan kesengsaraan petir. Surga, itu adalah binatang kosong, yang sangat besar. Sesuatu seperti ini tidak pernah terdengar. Apakah mereka mencoba menentang surga? Para ahli di wilayah banjir berteriak ketakutan. Mereka tercengang dan terguncang tak tertandingi. Void Beast sangat langka dan sulit untuk tumbuh. Bahkan setelah satu matang, mereka tidak akan sebesar ini. Mereka sudah lama punah, jadi siapa yang pernah melihat yang sebesar ini? Tidak diketahui berapa puluh ribu Zhang monster raksasa itu. Itu memiliki kekuatan yang tak tertandingi saat menukik ke bawah. Beberapa cahaya kacau tiba-tiba tersebar turun dari alam yang lebih tinggi, mendarat di tubuhnya, membakarnya. Itu mulai bergerak dengan keras dan sepertinya akan pecah. Adegan ini mengejutkan setiap orang. Ini adalah murka surga. Namun, tampaknya ada beberapa kehendak yang menentangnya, mengganggu hukuman surgawi, mendistorsi langit dan bumi dan menghancurkan hukum alam. Cahaya kacau itu menjadi lebih lemah dan kemudian menghilang. Ini, melawan kehendak surga, ada orang yang menentang surga. Suara besar terakhir bergemuruh di udara. Garis petir itu menghilang dan hukuman kilat tersebar. Semua adegan yang tidak teratur menghilang. Di alam yang lebih tinggi, istana kuno berubah menjadi reruntuhan. Beberapa sosok yang dikelilingi oleh kekacauan utama terhuyung mundur, batuk darah dari mulut mereka. Melawan kehendak surga benar-benar memiliki konsekuensi besar. Kita tidak akan pernah bisa melakukan hal seperti ini lagi. Ini adalah satu-satunya kesempatan, tetapi untungnya,
Meskipun kami membayar harga yang luar biasa, kami masih berhasil. Beberapa orang menyeka darah dari sudut bibir mereka dan berdiri. Mereka seperti dewa iblis yang telah ada sejak awal waktu. Mata mereka tanpa ekspresi dan melepaskan listrik yang menyala. Kabut terus melonjak di sekitar mereka. Di alam bawah, makhluk hampa itu menukik ke bawah menuju altar itu. Cahaya kacau di tubuhnya tiba-tiba berubah menjadi simbol. Mereka menutupinya dengan rapat, dan pada saat ini, mereka meledak, membuat tubuh binatang besar itu bersinar. Seluruh kulit binatang segera mulai terbakar, dan kemudian membentuk tungku. Kekuatan surgawi yang kuat tersebar keluar, menerangi cakrawala. Seolah-olah sebuah komet dari luar angkasa menabrak bumi yang besar. Void Beast itu pecah menjadi beberapa komponen, meledak di bawah cahaya yang menyilaukan. Tidak hanya kulit dewa yang terbakar menjadi abu, bahkan kerangkanya hancur, pecah inci demi inci sebelum meledak ke segala arah. Di dalam kepalanya, ada tungku surgawi seukuran kepalan tangan yang bersinar. Itu menjadi satu dengan kekosongan dan dengan kuat bertahan melawan gelombang kejut yang kuat ini. Namun, itu masih terpengaruh. Suara gemuruh terdengar di udara. Simbol kuno dan misterius dari tungku surgawi mulai melindungi dirinya sendiri, dan dengan cepat membesar. Tungku kosong. Itu berubah menjadi seukuran gunung, tetapi permukaannya sudah sangat rusak dengan banyak area yang runtuh. Itu mengalami kerusakan besar. Itu bergegas menuju bumi yang besar seperti seberkas cahaya yang berapi-api. Surga gemetar, ledakan gempa dunia terdengar. Itu turun ke tanah, membuat kontak dengan altar di tengah rawa. Itu hancur seperti bintang jatuh, melepaskan pancaran tak berujung saat melakukannya. Altar itu segera dihancurkan. Jiwa yang tak terhitung jumlahnya berteriak dalam kesedihan, hancur di bawah cahaya suci dan menghilang selamanya. Sementara itu, tulang dan darah di tanah terlebih lagi mulai terbakar, mengering dan menjadi abu. Di cakrawala, beberapa individu yang kuat gemetar. Meskipun pengorbanan darah itu sukses, apakah para dewa yang melintasi alam masih hidup? Apa yang terjadi pada saat-saat terakhir tampaknya telah menghancurkan segalanya. Di tanah, asap dan debu meluap ke langit. Air di rawa sudah lama mengering. Retakan muncul di mana-mana, memanjang hingga ratusan li. Itu sangat menakutkan. Altar menghilang, dan sebuah lembah besar muncul di tanah. Orang bisa melihat tungku surgawi yang hancur di sana. Tungku kosong jelas merupakan sekte yang melindungi artefak berharga. Itu sangat berharga, sesuatu yang sulit untuk disempurnakan bahkan untuk para dewa besar. Itu dikenal sebagai benda suci dan benda langka yang sangat langka, namun sekarang telah dihancurkan. Simbol di atasnya hancur. Meskipun tubuh tungku masih ada, itu tidak akan pernah menunjukkan kekuatannya lagi. Itu praktis objek biasa. Asap dan debu bertebaran, dan segera setelah itu, tidak ada lagi suara di sana. 1 jam lagi berlalu. Suara metalik dan terdengar di udara, mengakhiri keheningan yang mematikan. Ada ahli yang masih hidup di dalam. Mereka sekarang mencoba untuk keluar. Sebuah benda berat menghantam penutup tungku, melepaskan cahaya yang berharga. Gelombang fluktuasi kuat menyebar keluar, dan pasir dan batu di dekatnya melesat kemana-mana. Itu sangat menakutkan. Itu karena tungku mulai berubah bentuk sehingga tutupnya diikat erat. Sulit untuk menghapusnya sekarang. Meskipun tungku itu telah rusak, pada akhirnya itu tetaplah sekte yang melindungi artefak berharga dan sulit untuk ditembus. Sial. 15 menit kemudian, topi itu terlepas. Itu terbang keluar. Ini karena hanya memiliki kekokohan dan tidak lagi memiliki kekuatan magis yang kaya, sehingga seseorang dapat menghapusnya dengan kekuatan kasar. Sebuah tangan yang berlumuran darah memegang pintu masuk tungku sebelum menjangkau dengan susah payah. Ada eksistensi kuat yang masih hidup, tetapi terluka. Kemudian, sebuah kepala mencuat, menekuk tubuhnya saat merangkak keluar. Dengan suara teng, ia melompat dan mendarat di tanah. Ini adalah anak muda berambut perak dengan pupil hitam dan wajah putih pucat. Lengannya berlumuran darah. Dia melihat sekelilingnya, dan kemudian, senyum dingin muncul di sudut bibirnya. Keberhasilan. Aku turun ke alam bawah. Di dalam lembah besar,
tungku kosong sekali lagi terdengar. Tubuh tanpa daging tetapi hanya kerangka berjalan keluar. Tulangnya akan berderit dengan suara kakak setiap kali dia bergerak. Tulang-tulangnya semuanya dalam kondisi sempurna. Mereka benar-benar emas dan mengalir dengan kilau cemerlang. Tidak ada sedikit energi yin dan malah terlihat suci. Sementara itu, ada sepasang sayap di punggungnya yang terhubung dengan tulang punggungnya. Ini bukan sepasang sayap tulang, tetapi memiliki bulu seputih salju. Saya tidak mati dan berhasil memasuki alam bawah. Potongan transenden itu pasti akan diperoleh. Saya akan merebut keberuntungan alami dunia. Seekor binatang besar muncul. Itu sepenuhnya putih, dan sisik berkedip-kedip di sekitar tubuhnya. Panjangnya lebih dari 10 sang. Ini setelah ia dengan sengaja mengecilkan tubuhnya, atau itu akan menjadi sebesar punggungan gunung. Ini adalah terenggiling, dan tidak terluka, hanya pingsan sesaat karena syok. Ini karena pelindung kulitnya keras, dikenal mampu menembus semua jenis gunung surgawi di dunia ini. Di belakangnya, bunga matahari iblis muncul. Itu berubah menjadi bentuk laki-laki, dan di belakangnya, matahari hitam muncul, mengelilinginya di dalam. Cahaya gelap berserakan, mengisolasi dia dari seluruh dunia ini. Kemudian, seorang ahli ras manusia yang sepenuhnya emas keluar, tampaknya tidak terpengaruh juga. Ini karena ia mengolah tubuh emas Zhang 6, Vajra dan tidak bisa dipecahkan, jadi itu hanya sedikit terguncang. Di belakang mereka, dua orang lain muncul. Seseorang hampir tidak ada, seolah-olah individu ini akan berbaur dengan ruang angkasa. Yang lainnya adalah seorang tetua dengan aura yang sangat menakutkan yang membuat makhluk lain yang turun ke alam bawah juga merasakan ketakutan yang luar biasa, tidak mau mendekat. Ada 7 keberadaan yang keluar secara total. Cedera yang mereka terima tidak terlalu besar, dan semuanya penuh dengan vitalitas. Mereka berdiri bersama di atas lembah besar. Hamparan cahaya yang berapi-api melonjak. Tubuh semua orang bersinar. Ini jelas merupakan sekelompok eksistensi yang telah menyalakan api surgawi mereka. Mereka kuat dan heroik, semuanya sangat menakutkan. Pada saat ini, mereka tidak lagi menutupi apapun, melepaskan kekuatan surgawi mereka dan melepaskan simbol mereka untuk menyembuhkan luka mereka dan merasakan dunia ini untuk cepat beradaptasi dengan dunia ini. Hukum alam tidak lengkap, dan dunia tidak menghalangi para pembudidaya. Kekuatan yang bisa ditampilkan di sini terasa jauh lebih besar daripada di alam yang lebih tinggi. Ini adalah perasaan pertama yang mereka rasakan. Ini juga alasan mengapa beberapa orang ingin mempertajam diri mereka di sini. Di sini, mereka dapat mengalami kekuatan dari alam kultivasi yang lebih tinggi sebelumnya, jadi ketika mereka kembali, akan lebih mudah untuk memahami Dao dan menerobos. Ketujuh sosok itu berdiri bersama, api surgawi mereka mengamuk dengan gemilang. Mereka tampak tak kenal takut dan mendominasi. Keberadaan mereka tampaknya melampaui dunia ini. Alam ini tidak memiliki banyak makhluk kuat, jadi mereka tidak bisa dibandingkan dengan 7 makhluk ini. Mereka berdiri di sana di bawah sinar matahari, bayangan mereka membentang jauh ke kejauhan. Tubuh mereka diwarnai oleh cahaya terakhir matahari terbenam, membuat mereka terlihat seperti 7 setan yang menghadap ke dunia. Apakah yang lain semuanya mati? Seseorang berbicara dengan suara yang sangat dingin. Dengan suara Hong, satu-satunya orang tua di sini membawa tungku kosong dengan mengangkat tangannya. Kemudian, dengan gemetar, 7 atau 8 mayat keluar. Beberapa hangus, yang lain dengan tengkorak retak. Cara mereka mati semuanya berbeda. Saat tungku itu jatuh, tersambar petir, menyebabkan beberapa tempat ambruk. Sementara itu, makhluk-makhluk ini kebetulan tertimpa, akibatnya mati mengenaskan. Mereka memiliki beberapa sumber surgawi di tubuh mereka, dan ada beberapa hal lain yang berharga. Mari kita bagi semuanya. Seseorang berbicara. Akhirnya, semua mayat dikumpulkan, dan terenggiling itu bahkan lebih langsung, melahap mayat surgawi yang diberikannya. Seluruh tubuhnya bersinar. Semuanya, haruskah kita pindah bersama atau berpisah di sini? Anak muda yang rambutnya seluruhnya berwarna perak itu berbicara. Ekspresinya acuh tak acuh, tetapi matanya menyala-nyala. Kami baru saja turun ke alam bawah,
jadi yang terbaik adalah jika kami tidak bertindak atas inisiatif kami sendiri. Kata yang lebih tua. Kerangka emas membuka mulutnya dan mentransmisikan kehendak surgawinya, berkata, semuanya, jangan lupa bahwa Tuan Dunia Bawah telah memberi perintah agar kita terlebih dahulu mengakhiri kehidupan pemuda bernama Si Hao itu untuk mencegahnya hidup di hari lain. Tidak ada terburu-buru. Alam bawah cukup aneh, jadi jangan bertindak sembarangan juga. Saya akan membayar warisan yang ditinggalkan sekte saya di alam bawah untuk mengunjungi dan melihat apakah saya dapat mengambil senjata. Seseorang berbicara. Baiklah, mari kita selesaikan beberapa tugas kita sendiri terlebih dahulu dan kemudian berkumpul kembali. Pakar tubuh emas sekte barat mengangguk. Beberapa sosok merobek udara, berhamburan di balik cahaya. Sementara itu para ahli tertinggi yang bersembunyi di kejauhan langsung tersapu oleh mereka untuk digunakan sebagai pemandu. Adapun tungku kosong itu juga menghilang, dikumpulkan oleh seseorang. Pada saat itu, dunia menjadi tenang. Sebuah kawah besar muncul di sini dengan retakan memanjang beberapa ratus li ke arah luar. Tidak ada yang tertinggal. Dunia sepi tanpa suara apapun. Hari itu, berita menyebar ke daerah-daerah besar lainnya. Kehidupan yang tak terhitung jumlahnya dari wilayah banjir segera menghilang, meninggalkan 8 wilayah terguncang. Itu mencapai telinga setiap kekuatan besar. Ini adalah berita eksplosif. Itu terus-menerus melakukan perjalanan melalui altar dari satu tempat ke tempat lain. Seluruh dunia gempar. Yang menyertai berita ini adalah makhluk hampa yang turun di dunia ini, menembak melalui celah besar ke wilayah banjir. Adegan abnormal dari ledakan terakhir telah dilihat oleh seseorang juga, dan dengan demikian menyebar ke semua area lain. Ini tidak diragukan lagi akan mengguncang dunia. Hati orang-orang di mana-mana bergetar. Melawan kehendak surga, seseorang menentang Dao Agung dan membuka jalan untuk turun dari alam yang lebih tinggi. Ini diedarkan oleh seorang pertapa, membuat semua klan merasa tidak nyaman. Itu menciptakan keributan besar, dan seluruh dunia dilemparkan ke dalam kekacauan. Film pun berakhir.